Oke, mari kita sambut. Berdiri semuanya, kita sambut. Model Tinggi Indonesia. Oke, silakan duduk. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Oke, pertama-tama marilah kita panjat syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu di sini, saling belajar, saling bertumbuh menjadi insan yang lebih hebat dan luar biasa. Kurang lebih jam 1 baru saya tiba dari Jakarta. Ya, saya sudah lama tidak datang ke acara Yes I Can. Hari ini saya sangat merasa senang dan bahagia bisa ketemu 56 ya. 76 sang juara yang baru, bukan luar biasa. Dan juga alumni yang lain. Tidak lupa saya ucapkan congratulations kepada Pak Chandra Putra Negara sebagai seorang pembawa ya Yes I Can yang begitu hebat dan luar biasa. Tepukan untuk Pak Chandra. Dan juga tidak lupa semalam untuk Anda mereka tidak merayakan anniversary yang ke-16. Yang terbuka untuk Bapak Chandra dan Ibu Wong Yei. Bapak sekalian, saya membawa 2 berita kepada Anda hari ini. Satu berita yang baik, satu berita yang kurang baik. Mau dengar yang mana? Yang baik adalah Anda sudah semua telah terlahir sebagai seorang sang juara. Terbuka yang luar biasa untuk Anda. Anda tahu Anda berhak untuk menerima yang terbaik dalam muka bumi ini. Anda berhak untuk hidup lebih kaya, sukses dan bahagia. Setuju? Anda bukan lagi orang yang biasa-biasa. Anda telah ditakdirkan menjadi seorang yang hebat, luar biasa. Berita yang kurang baik adalah apa yang Anda idamkan, impian Anda selama ini, dia tidak akan terjadi dalam satu malam. Anda harus siap untuk diproses. Baru apa yang Anda inginkan akan menjadi sebuah kenyataan. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah Anda sudah siap untuk diproses? Siap? Kalau Anda sudah siap diproses, maka apa yang Anda inginkan pasti akan menjadi kenyataan. Bapak sekalian, saya datang dari Malaysia. Saya datang dari satu kota yang sangat kecil. Kiri kanan rumah saya hanya kurang dari 200 rumah tangga sahaja. Mata pencarian kampung saya ada 2 paling jelas. Satu, penoleh getah karet. Tahu tak? Penoleh getah. Kedua adalah pertanian kelapa sawit. Bapa saya adalah seorang yang membuka toko kedai atau kafe hari ini ya, yaitu toko kopi. Maka sewaktu kecil saya minum kopi lebih banyak dari minum susu. Ya, waktu itu saya mulai berpikir, ya SD 5, kalau saya mau jadi orang yang kaya dan sukses, saya harus tinggalkan kampung saya. Kalau tidak, nasib saya akan menjadi petani. Tak mungkin akan mengubah nasib saya. Waktu yang kecil, saya tahu ada satu pilihan yang bisa saya lakukan mengubah nasib saya, yaitu melalui sistem pendidikan. Akhirnya, saya kerja sangat keras. Jam 6 pagi saya sudah bangun untuk belajar. Ya, saya bukan orang yang sangat pandai, tapi saya orang yang sangat rajin dan tekun, konsisten. Akhirnya saya melewat banyak ujian nasional dan
berhasil masuk ke universitas yang paling tua, paling terkenal di Malaysia. Waktu itu ada 6 buah sahaja, bukan sekali ini, ada puluhan. Saya masuk ke Universitas Malaya. Karena saya mau sukses, saya mau jadi orang kaya. Maka saya ambil jurusan ekonomi, belajar teori-teori ekonomi. Ya, waktu orang santai-santai, saya kerja keras. Saya gabung dengan pelatihan militer. Maka setelah 3 tahun, saya ada 2 ijazah. Satu adalah sarjana S1, Cum Laude Ekonomi. Satu adalah Letnan 2, Angkatan Darat. Kalau saya mau langsung gabung dengan militer, saya akan diangkat sebagai kapten. Tapi itu bukan tujuan saya. Saya mau jadi orang kaya dan sukses, bukan jadi militer. Setuju? Sewaktu saya belajar di universitas, saya kadang-kadang bawa sepeda motor second. Saya keliling ke kota Kuala Lumpur yang kurang lebih 20 minit dari kampus saya. Saya masuk ke kota yang begitu paling maju, makmur pada waktu itu, Kuala Lumpur ya. Saya lihat, wah, ada banyak mobil berlalu lalang di depan saya. Tak hati kecil saya beritahu diri saya, ini saya mau satu. Saya lihat banyak wanita cantik-cantik berlalu lalang di depan saya. Nah, hati kecil saya bilang, saya juga mau satu seperti begini. Ya, saya melihat orang tinggal di rumah mengaruh yang indah dan besar dan cantik. Nah, hati kecil saya, aku juga mau dapat satu seperti begini. Saya melihat ada keluarga yang menaik dengan anak, wah, keluarga yang sangat bahagia. Saya beritahu diri saya juga satu hari saya mau berkeluarga, saya mau memiliki 1-2 anak, hidup seperti mereka. Waktu itu saya belum pernah naik pesawat. Saya lihat pesawat naik, wah, hati kecil saya beritahu diri saya mau naik pesawat minimal 1 kali ya ke luar negeri. Bapak Ibu sekalian, impian itu sudah mulai masuk ke alam pikiran bawah saya. Saya kerja sangat keras, saya melewati proses jatuh bangun yang sangat luar biasa. Tapi setelah belasan tahun, Bapak Ibu sekalian, satu demi satu impian telah menjadi kenyataan. Sampai hari ini, istri tetap satu, yang lain lebih dari satu. Ya, hari ini saya telah memiliki sebuah kehidupan yang bebas waktu dan finansial. Hari ini saya bisa di rumah goyang kaki, minum kopi Dr. Ali. Saya bisa hidup sangat mampan dan luar biasa sekali. Ya, Bapak sekalian, saya bisa berubah menjadi seorang yang biasa-biasa dan mencapai banyak impian yang saya inginkan karena saya mengikuti sebuah bisnis yaitu direct selling seperti KK Indonesia. Nah, saya mengikuti banyak seminar, salah satu seperti Yes I Can, ya, yang sudah jauh sangat berbeda seperti hari ini. Itu gabungan dari lebih 10 seminar yang saya pernah ikut, ya. Saya berubah karena saya disadarkan saya adalah seorang sang juara. Saya bukan orang biasa-biasa. Masa depan saya yang lalu tidak penting. Yang penting adalah masa depan saya, pilihan saya hari ini. Betul tak? Semua orang mempunyai latar belakang yang berbeda, tapi yang penting bukan latar belakang, tapi latar depan. Setuju? Maka saya tahu, walaupun saya anak kampung, anak petani, tetapi saya bisa mengubah nasib keluarga saya. Saya bisa menciptakan sejarah dalam hidup saya. Maka belasan tahun ini saya kerja sangat keras dan juga saya dibayar dengan luar biasa sekali. Anda bisa perhatikan, saya sudah keliling lebih daripada 50 negara, lebih dari 100 kota di dunia ini. Ini sesuatu yang tak pernah saya pikirkan sebelum itu. Kita merupakan orang yang sangat beruntung, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekarang. Karena Anda dibagi kesempatan untuk diingat kembali Anda adalah seorang sang juara. Anda tidak bisa terima kehidupan yang biasa-biasa. Anda berhak untuk menerima sesuatu yang paling luar biasa di muka bumi ini. Setuju? Saya ada contoh yang terbaik. Saya dari orang yang tak ada apa-apa, hari ini memiliki sedikit kelebihan. Semua perubahan ini berasal dari seminar seperti ini, Bapak-Ibu sekalian.
Maka saya sangat mencintai seminar ini. Makalah barulah formula satu seminar seperti Yes I Can dan diteruskan diajari di Indonesia ini. Soal kalian sangat-sangat beruntung karena langsung dipimpin oleh founder SB30. Temukan Profesor Pak Chandra dan tim dia. Bapak-bapak sekalian, di luar kebanyakan orang hidupnya biasa-biasa. Bukan mereka tidak hebat, karena mereka sudah dilupakan. Mereka tidak pernah diingatkan. Mereka mempunyai hak yang luar biasa, mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Maka hidup mereka seperti begini: bangun pagi, cuci mandi, gosok gigi, minum kopi, makan roti, cari cuti, tunggu mati. Ya, mereka punya hidup seperti ini. Hidup hanya satu kali saja. Setuju? Tidak peduli apakah hidup Anda, kita semua akan tiba di titik yang sama, yaitu kematian. Pertanyaan yang paling penting ialah sebelum kita menutup mata kita, apakah yang Anda telah lakukan untuk diri Anda, keluarga Anda, dan negara yang kamu cintai? Tidak ada salahnya seseorang mau hidup biasa-biasa, tak ada salahnya. Itu adalah pilihannya. Tetapi alangkah lebih baik kalau dalam hidup yang singkat ini, yang cuma sekali ini, walaupun singkat, tetapi kita hidup penuh dengan warna-warni, more colorful, wonderful and meaningful. Setuju? Itu pilihan kita. Dan melalui Bisa Jaga Indonesia ini, hidup kita lebih dihargai. Kita merasa kita dibutuhkan. Setuju? Maka kita merasa, gara-gara saya, hidup keluarga saya akan bertambah lebih baik. Teman-teman saya juga akan bertambah baik. Gara-gara saya, dunia ini bertambah lebih baik. Bukan gara-gara kita, dunia akan menjadi masalah. Sobat sekalian, kita sangat beruntung karena kita disadarkan kita bukan seorang yang biasa-biasa. Maka kita harus menggunakan pilihan dengan tepat, melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup yang singkat ini. Setuju? Saya selalu ibaratkan saya sebagai seorang yang datang dari angkasa yang luar. Ya, saya naik satu pesawat datang ke dunia ini. Saya tahu saya datang hanya sebagai seorang travelers, ya, sebagai seorang penggembara. Ya, saya datang ke sini berapa puluh tahun saja. Nah, saya dibawa satu bagasi. Bagasi itu ada dua bahagian. Bahagian pertama dia dikunci, tak bisa terbuka. Bahagian kedua adalah kosong. Nah, siap untuk diisi apa yang Anda dapat di dunia ini. Semua orang sama. Kita datang ke dunia ini bawa sebuah bagasi. Satu bahagian dikunci. Nah, bahagian itu ada ujian-ujian yang telah tertulis dari atas untuk Anda. Lain sekian waktu ke sekian waktu, ujian itu akan keluar. Anda harus menjawab pertanyaan itu. Nah, pendatang itu berbeda dari satu orang ke orang yang berbeda. Dia bisa merupakan kesehatan, perhubungan, bisnis, keluarga, pacar, ya, pekerjaan, masa depan, semua yang kita hadapi itu berbeda-beda. Karena pertanyaan dia bisa berbeda. Ada orang sampai 30 tahun, orang tua dia meninggal dunia. Ada orang sampai 40 tahun, istri dia meninggalkan dia. Inilah pertanyaan dan pertanyaan yang dari atas, yang mana kita tak bisa menentukan. Kita tak bisa menentukan pertanyaan itu, tetapi kita bisa memilih respon kita menghadapi masalah itu. Setuju? Kalau kita membersihkan mental yang positif, ya, apalagi kita ikuti Yes I Can ini, kita akan merespon dengan positif. Kita tahu dia akan terjadi. Semua orang akan menghadapi ujian yang berbeda-beda. Jangan menggeluh, karena itu dari atas, bukan pilihan kamu. Anda dilahirkan di keluarga petani, itu bukan pilihan kamu, itu dari atas. Setuju? Tetapi Anda dibagi pilihan. Apakah Anda lanjut
puluhan tahun sebagai petani, atau seorang pengusaha, atau seorang miliarder. Tidak salahnya Anda dilahirkan miskin. Tapi bagi saya sangat dosa sewaktu kita mati masih miskin. Setuju? Kenapa? Karena Tuhan telah bagi kita puluhan tahun ini. Apakah kita manfaatkan dengan bijaksana? Respon kita harus positif. Apa-apapun terjadi dalam hidup kita, kita harus terima apa adanya. Anda jangan mengeluh. Kenapa ayah saya orang miskin? Kenapa ayah dia lebih kaya? Kenapa istri saya begini? Kan istri orang lain begitu? Itu semua dari atas. Faham maksud saya? Bukan masalah kamu. Anda yang menghadapinya. Anda harus terima, menghadapinya, menerima, dan respon dengan baik. Lepas itu move on. Hidup tidak bisa berhenti di tempat. Siapa tak ada masalah? Siapa tak ada kekhawatiran, kesulitan dalam hidupnya? Semua orang ada. Setuju? Hanya mereka tak beritahu kamu saja. Dan apa gunanya Anda beritahu orang lain? Dia tak bisa bantu kamu. Di luar khususnya mereka yang tak pernah ikut seminar Yes I Can, pikiran dia sangat negatif. Setuju? Apa yang kamu omong mereka tak percaya. Dia tak yakin dia bisa menjadi orang kaya. Kamu bicara dengan dia, bang, satu hari aku akan jadi jutawan, saya akan pergi ke luar negeri. Mereka jatuh. Mereka apa? Ketawa sampai gigi palsu bisa jatuh. Setuju? Mereka mana bisa percaya? Karena mereka tak melalui itu. Tapi hari ini Anda telah diyakinkan. Nah, Anda telah dibuktikan bahawa Anda memiliki potensi untuk mencapai apa yang Anda inginkan. So, Bapak sekalian, seminar ini merupakan awalnya Anda mendapat sesuatu semangat dan beberapa hukum yang penting untuk Anda lanjuti. Memang tantangan bukan selesai di sini. Tidak bermakna yes I can atau itu semua bisa beres begitu. Tidak mungkin. Kenapa? Selagi kita masih hidup, ada ujian di depan kita. Ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Setuju? Seperti tahun depan, resesi ekonomi sudah pasti tiba. Sudah pasti. Inflasi pasti akan hadir. Tapi dengan semangat yes I can, Anda sudah siap untuk menghadapinya dengan hati yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Setuju? Anda tidak seperti orang lain menggeluh, duduk di situ, bingung, tidak tahu apa yang mereka akan lakukan. Tapi Anda sudah siap kerja lebih keras, berjuang untuk apa? Untuk menambah dana kamu, supaya kamu punya standard of living ya tidak jatuh, bahkan akan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik sesudah itu. Setuju? Ya, Bapak sekalian, hari ini saya akan bagi Anda 3 tips saja supaya Anda bisa terus menjadi seorang sang juara dan sampai akhirnya. Yang pertama, dare to dream, yaitu berani untuk mimpi. Mimpi tak perlu bayar, mimpi ada gratis. Tapi jangan mimpi siang. Banyaklah mimpi senyum, dia siang saja. Okey, Anda harus berani mimpi. Okey, sesuatu yang Anda tidak miliki hari ini tidak berarti tidak mungkin dimiliki di tahun-tahun akan datang. Kamu mau menjadi seorang jutawan, miliarder, penghasilan 30 juta, 50 juta, bahkan 1 juta satu bulan? Apakah ini sesuatu yang tak mungkin? Terlalu mungkin. Kenapa? Karena banyak orang telah memilikinya, telah mencapai. Anda bukan membuat sesuatu yang tak ada orang buktikan. Di KK saja, top leader telah memiliki penghasilan seperti begitu. Bermakna Anda juga bisa. Setuju? So, berani untuk mimpi. Banyak orang mempunyai impian yang besar, tapi mereka melihat penghasilan dia 1 bulan 5 juta saja. Mana mungkin bisa beli mobil? Akhirnya dia mengecilkan dia impian sesuai dengan penghasilan dia. Itu adalah salah. Kita harus mempertahankan impian itu, membesarkan penghasilan kita, supaya penghasilan kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Itulah baru dinamakan proaktif dan positif. Setuju?
30 tahun dahulu, mana saya termimpi saya bisa memiliki kehidupan seperti hari ini. Tidak mungkin. Tapi setelah saya sadar, saya santuana, saya berhak untuk terima yang terbaik, maka hidup saya satu hari demi satu bertambah, berubah menjadi lebih baik. Ya, so setiap tahun kerja saya hanya apa? Ya, buat papan impian saja, betul? Tak, papan impian. Ya, susah diajari kan papan impian. Ya, setiap bangun pagi, sore saya lihat rumah yang besar ini, traveling ke Amerika kemana? Ya, senyum, wah luar biasa. Ya, pura-pura ya untuk memiliki dia, walaupun belum, tapi sudah tahu wah satu hari saya akan berdiri di depan Kaabah, tanah suci, Holy Land. Wah, ya, untuk apa? Untuk biar dia masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Ingat, whatever the mind of man can conceive and believe, it can be achieved. Sesuatu yang otak kita bisa bayangkan dan bisa terima, itu bisa menjadi kenyataan. Apalagi tanpa gambar ini, banyak orang telah tercapai. Kelihatan sangat bodoh dan sedikit gila, tapi memang orang sukses sedikit gila. Tapi orang gila belum pasti sukses. Setuju? Ya. Berani untuk mimpi. Ya, maka ia saya lakukan setiap tahun. Capai, ganti saja. Maka impian saya bisa tercapai hanya dengan goal visualisasi saja. Maka jangan lupakan lakukan ini setiap siang dan malam. Dan siang malam juga beritahu diri Anda, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Saya sampai hari ini tetap melakukan hal yang sama, walaupun saya sudah mencapai banyak impian saya. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah merupakan sebahagian dada daging saya. Apa maksudnya? Baru Anda akan berhasil. Ya, awalnya tidak biasa, lakukan. Sampai saat ini tak perlu lakukan, karena sudah biasa. Anda akan otomatis melakukan itu. Oke, dare to dream, berani untuk mimpi. Ingat, selagi itu logika, orang lain pernah capai, Anda juga pasti bisa capai. Setuju? Ingat, orang sudah mulai naik ke angkasa, apalagi impian tak bisa capai. Setuju lah? Ya, apa yang Anda miliki di luar, banyak orang sudah membuktikan dia. Bukan sesuatu yang tidak mungkin. Oke? Yang kedua, always upgrade and level up. Selalu grow, bertumbuh secara insan. Anda harus bertumbuh dari mana? Untuk belajar. Dari segi baca buku, menonton video, sukses before 30. Juga jangan lupa Andrew Ho channel, ya. Promosi sedikit, ya. Ya, kalau sekalian baca buku juga, ikut seminar, konsultasi, mentoring sebagainya. Untuk apa? Untuk selalu melengkapi diri Anda, mindset yang benar, skill set yang benar, supaya Anda terus maju. Kenapa? Karena zaman berubah, ilmu pengetahuan baru sangat banyak, teknologi baru juga. Kalau kita tidak menggunakan teknologi, ilmu yang baru, kita selalu menggunakan ilmu yang 50 tahun, 30 tahun, bahkan 10 tahun yang lalu, itu kadang-kadang tidak relevan lagi, tidak bisa dipakai lagi. Setuju? Ya, Anda harus upgrade. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan. So, selalu level up. Kenapa apa? Memastikan Anda setiap tahun Anda mempunyai goal yang baru, impian yang baru, untuk Anda level up menjadi insan yang lebih baik. Kalau hari ini Anda melihat 2 tahun yang lalu, Anda tak ada perbedaan dari segi penghasilan, kesehatan, perhubungan, dan yang lain, dan dapat aspek bagaimana Anda tidak maju. Setuju? Saya di Indonesia sudah 20 lebih tahun. Saya orang yang agak sibuk juga, tapi saya bisa tulis 20 buah buku. Kenapa? Karena saya prioritaskan waktu saya melakukan hal yang terpenting untuk saya. Bapak sekalian, semua orang sangat sibuk, tapi semua orang hanya 24 jam saja. Setuju? Tak ada orang ada 25 ada. Tak ada. Maka jangan beritahu saya, Mr. Ho, saya tak ada waktu. Itu bohong. Semua orang tak ada waktu.
Karena semua orang hanya 24 jam. Di mana prioritas Anda? Apabila Anda dibagi 1 jam, Anda bisa buat pilihan. Mau membaca buku atau menonton, mau main game atau omong kosong. Itu pilihan kamu. Faham maksud saya? Saya memilih untuk menulis, maka saya luangkan waktu saya untuk menulis, maka bisa keluarkan buku. Sama juga, kalau Anda mau sukses, Anda luangkan waktu untuk jalankan KK, pasti sukses lah. Pasti. Kenapa apa? Karena prioritas Anda di sana, hati Anda di sana, emas adalah di sana. Setuju? Kalau Anda tak ada hati di sana, mana ada emas di sana? Tak mungkin. Maka Anda harus mulai tahu bagaimana menggunakan waktu Anda, prioritas. Ya, bukan sembarangan lakukan hal yang kurang penting, membuat Anda kelihatan sangat sibuk, tapi tidak berhasil. Faham maksud saya? Tahapan hidup saya berbeda, maka waktu saya juga digunakan sangat berbeda. Ya, Anda masih muda, baru mencapai impian. Anda harus fokus semua prioritas waktu untuk membangun bisnis ini, mencapai impian yang Anda inginkan. Oke? Always level up. Kenapa level up sangat penting, Bapak sekalian? Karena apabila kita level up, masalah yang kelihatan besar akan menjadi kecil. Dengan peningkatan kemampuan kita, lalu kelihatan wah sangat besar. Sekarang tak ada apa-apa. Kenapa? Masalah tetap sama, tapi karena kemampuan Anda, ya, skill Anda sudah tingkatkan, masalah besar dari kecil-kecil tidak menjadi masalah lagi. Faham maksud saya? Bukan masalah Anda tak ada, tapi Anda sudah bisa menghadapi dan menyelesaikan dia. Oke? Yang ketiga, always stay with the right komunitas. Selalu bersama dengan komunitas yang positif, seperti Yes Community ini. Kenapa? Bapak sekalian, kita bukan seorang hidup di dunia ini. Kita membutuhkan orang lain membantu kita mencapai impian kita. Setuju? Lebih banyak orang membantu Anda, lebih cepat Anda akan mencapai impian Anda. Untuk perjalanan lebih cepat, Anda bisa satu orang saja jalan. Tapi untuk perjalanan yang lebih jauh dan lebih lama, Anda membutuhkan sebuah tim. Faham maksud saya? Anda harus mulai mengumpulkan teman-teman yang semisi visi dengan Anda. Baru akan terbentuk satu tim yang saling mendorong satu sama lain. Anda pasti bisa. Motivasi satu sama lain. Orang yang tidak semisi-misi, mereka akan tersingkir daripada bisnis ini atau daripada komunitas yang Anda bentuk. Setuju tak? Berani untuk say no, berani untuk mengatakan tidak kepada teman-teman toksik, teman-teman yang datang untuk merampas impian Anda, teman-teman yang datang untuk mengatakan Anda tak mungkin, ya, Anda mana bisa, orang lain bisa, Anda tidak mungkin. Kalau Anda selalu main dengan mereka orang yang negatif ini, Anda akan menjadi sebagian dari mereka. Setuju? Tapi kalau Anda meninggalkan mereka, Anda bergabung dengan yang lebih positif, Anda mulai level up, Anda melihat ke bawah. Dahulu, sewaktu Anda main dengan mereka, Anda akan bawa di lantai, contohnya di lantai bawah ada banyak sampah, ada lumpuh ilalang, ada kekotoran binatang, ya, banyak omongan yang negatif. Tidak mungkin lah, harga telur sudah naik lah, wah hidup ini sangat susah lah, selalu cerita masalah. Sekarang Anda mulai bergabung dengan komunitas yang benar, level Anda ditingkatkan. Anda sudah menjauhi mereka, Anda sudah berada di lantai 2. Anda lihat ke bawah, kekotoran tidak kelihatan lagi. Masih ada kekotoran, ada, tapi Anda tidak lihat lagi. Kenapa? Bagi kamu itu hal sepele. Anda lihat dia lebih jauh lagi. Wah, di depan lebih cantik, lebih indah, ada taman yang luar biasa. Meningkat lagi 5 lantai, 10 lantai, Anda akan melihat lebih jauh lagi. Anda melihat, wah, sebenarnya aku ada pilihan yang lebih baik. Kenapa saya main di bawah, lantai bawah? Kenapa tak main di lantai 10? Di mana teman-teman semua positif. Saya bahagia dan saya bisa melihat lebih jauh. Dan saya yakin saya pasti bisa tiba di sana. Faham maksud saya? Itulah kegunaan komunitas. Anda harus meluangkan waktu
bersama dengan komunitas anda, mentor anda, supaya saling motivasi satu sama lain. Ya, ingat, kita bukan Superman, kita orang biasa. Kita ada dada daging, kita ada emosi, kita bisa jatuh, kita bisa down apabila masalah terlalu berat. Setuju tak? Kita bisa nangis di waktu malam, itu hal biasa. Ya, tapi kita membutuhkan orang mendorong kita. Kamu lepaskan, Anda pasti bisa membangkit kembali. Ya, kita membutuhkan teman-teman yang positif untuk mengingatkan kembali impian kita, untuk supaya kita bisa bangkit dan move on. Kalau kita sendiri kadang-kadang terlalu lemah. Setuju? Anda harus mencari orang-orang yang seperti begini, merupakan anggota tim Anda, dan saling mendorong, memotivasi satu sama lain. Baru Anda akan terus berjalan. Saya sebagai founder KK Indonesia 23 tahun ini, apakah saya tidak menghadapi masalah? Saya melewati berapa banyak krisis, tapi saya bisa tahan, tetap eksis. Ya, kenapa? Karena saya ada tim yang mendukung saya. Betul? Kalau saya satu orang mungkin tak? Tak mungkin. Saya juga manusia juga. Saya bisa jatuh juga. Tapi karena tim, kita saling motivasi, kita bisa mendorong dan maju ke depan. Bapak-Ibu sekalian, hidup hanya satu kali sahaja. Setuju? Hidup sangat singkat. Apalagi 2 tahun yang lalu, kita semua melewati waktu pandemik. Pandemik, saya 2 tahun lockdown ataupun terkurung di Malaysia. Bapak bayangkan, 2 tahun saya terkurung di Malaysia. Saya banyak membuat renungan. Kenapa? Karena dalam 2 tahun ini, saya kehilangan banyak teman yang dekat dan juga anggota keluarga saya. Ya, saya kehilangan 4 top leader di KK Indonesia. Saya hilang 2 staff KK Indonesia. Saya hilang 2 anggota keluarga yang dekat, termasuk ibu saya, tapi dia bukan COVID karena dia sudah tua. Ya, 93 tahun. Dan juga kakak saya yang meninggal 71 tahun. Dan juga beberapa teman yang dekat. Ini membuat saya banyak waktu untuk renung. Inilah kehidupan. Kita tak tahu kapan kita akan dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Setuju? Anda jangan katakan saya masih ada waktu lagi. Saya belum pasti besok masih ada di sini atau tidak. Setuju? So selagi kita masih dibagi kesempatan untuk berdiri di sini, kenapa Anda tidak all out untuk membuktikan Anda berhak menerima yang terbaik? Ingat, Anda gagal pun tidak akan mati. Takut apa? Yang paling takut mati. Kalau itu tak akan mematikan, apa lagi takut? Faham saya? Orang ketawa kamu bisa mati? Orang tolak kamu bisa mati? Selain dari kematian, semua adalah cedera. Semua adalah luka-luka kecil saja. Saya percaya anak-anak muda di sini, apa pergi ke Disneyland ke mana, suka main apa? Roller coaster, betul? Ya, bagus tak? Enjoy tak? Wah, hidup memang begitu. Kalau monoton saja, Anda merasa biasa-biasa. Kalau terlalu ini, Anda mengatakan terlalu excited. Hidup memang begitu. Ya, semua orang dibagi kesempatan sekali ini. Maka saya sangat harap dengan adanya seminar begini, Bapak sekalian, kita semua lebih menghargai kehidupan sekali ini. Setuju? Sangat menghargai. Kenapa? Karena bukan gampangnya bisa datang ke dunia ini. Setuju? Kalau Anda difahamkan, ya, berapa jutaan hanya kamu yang datang ke sini, yang lain telah dikorbankan. Bapak sekalian, kalau Anda tidak sukses, bagaimana Anda menghadapi saudara-saudara yang telah dikorbankan? Kenapa kamu bukan dia yang datang? Setelah tiba ke sini, buktikan Anda paling berhak dibanding dengan mereka, bisa menikmati kehidupan yang lebih luar biasa di muka bumi ini. Oke, Bapak sekalian, hidup sangat singkat. Maka kalau Anda bisa ketemu satu komunitas yang positif, Anda bisa melakukan sesuatu bisnis yang bisa membantu Anda dan juga orang lain, bagi saya itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Setuju? Di mana Anda
enjoy the process. Pada waktu yang sama, Anda bisa menjalankan bisnis dan juga menikmati detik-detik perjuangan bersama-sama dengan teman-teman Anda. Oke, sekali lagi saya berdoa kepada Bapak sekalian supaya terus berjuang, dan saya sangat senang bisa ketemu Anda siang hari ini, dan juga saya sangat harap saya bisa ketemu Anda lagi di Dito atau Dito tahun-tahun depan. Ya. Saya pasti hadir. So saya sangat harap Anda juga bisa hadir. Oke, sekali lagi congratulations atas sang juara. Karena ini bukan gampang ya. Saya sudah jalankan lebih 100 kali waktu itu namanya PDS. Ya, yang ikuti lebih 10.000 orang. Ya, so bukan semua orang yang ada kesempatan. Anda sudah dapat ini, saya sangat harap bahwa ini satu luar biasa yang Anda sudah dapat. Ya, jaga dia dengan baik, dan 3-5 tahun ke depan saya pastikan Anda akan mencapai banyak impian yang Anda telah idamkan selama ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda, dan juga top leader dan mentor-mentor Anda yang siap hadir 2 hari 1 malam bersama dengan Anda. Terbuka untuk mereka. Ya. Saya terus berdoa untuk Anda. Ya, oke? Saya sangat senang, dan saya mau kita bertemu lagi di tahun depan di acara KK yang lain. Oke? Sekian saja dari saya. Terima kasih. Thank you very much.